Sontak Komar ngeliat dong ke arah yang Arif tunjuk kan, dan yang dia tunjuk itu adalah salah satu pohon mangga yang ada di pinggir jalan. Pas Komar lihat, ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, balik lagi di House Horror, di mana segmen ini gua akan ceritain kisah-kisah horor kalian mungkin aja nih kejadian sama gua. Nah, di House Horror yang kali ini gua dapet cerita kiriman nih dari seseorang yang dulu pernah ngirimin gue cerita juga. Jadi kalau kalian ingat sama video gue yang dulu, yang judulnya itu adalah Ifrit, kalau nggak salah itu video naik setahun yang lalu. Nah, jadi di video Ifrit itu gue ceritain sedikit. Di tahun 2020 itu ada seseorang yang bernama Arif. Dia pergi nih merantau ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta dia kerja nih jadi pedagang kaki lima, atau lebih tepatnya dia ini jualan pecel lele. Arif nggak sendirian nih merantaunya. Dia sama temennya dari Semarang yang namanya itu Komar. Berdua tuh ngurusin itu pecel lele yang punya temen bapaknya Arif. Namanya itu Pak Samsun. Nah, mereka berdua dikasih rumah kontrakan gitu buat mereka tinggal, nggak jauh dari tempat mereka dagang. Sampai suatu hari mereka dagang nih lancar tuh, awal-awal dagang sampai 1 bulan kemudian. Mereka lagi dagang nih, dan pas mau tutup ada satu cewek nih datang mau beli. Di sini dimulailah masalah ketika ini cewek datang, yang dimana ini cewek ternyata adalah iblis yang ngikutin si Arif terus. Sampai-sampai ada nih Arif konsul lah gitu ya sama salah satu orang pinter yang ada di desa dia itu, nggak bisa buat nyembuhin atau nggak bisa buat ngehentiin cewek ini supaya nggak ngikutin Arif terus. Dan si orang pinter ini malah nyaranin buat datang aja ke kota perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah, yaitu Cirebon. Yang di sana ternyata ada satu orang nih yang bisa nyembuhin si Arif dari ketempelan iblis itu. Namanya adalah Zikri. Nah, singkat cerita, setelah mereka dari sana, setelah mereka berobat dari orang yang bernama Zikri itu, alhamdulillahnya keadaan aman lagi tuh. Tapi setelah mereka selesai berobat dari sana, ternyata ini sosok iblis gak pergi gitu aja. Komar sama Arif malah dapat gangguan yang lebih ngeri lagi dan kejadian yang di luar nalar. Kalau kalian penasaran nih sama versi lengkapnya, bisa kalian tonton di sini dulu, baru lanjut ke cerita ini supaya kalian paham nih sama ceritanya. Nah, penasaran kayak gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, kali ini gue bakal nyeritain dari sudut pandangnya Komar nih. Jadi setelah ngalamin hal di luar nalar itu, mereka berdua mutusin buat berhenti kerja, berhenti ngurusin pecel lele itu, minta izin nih sama Pak Samsun buat berhenti. Karena bapaknya Arif ini takut kalau si Arif bakal ketemu sama kejadian yang waktu itu lagi. Di situ awalnya Arif ini nolak buat berhenti. Secara dia ini udah betah gitu loh sama pekerjaan itu yang dikasih sama Pak Samsun, tapi karena bapaknya udah bilang ke Pak Samsun soal itu, mau nggak mau ya Pak Samsun ngayain tuh permintaan dari bapaknya si Arif di situ. Dan Arif ya udah berhenti tuh dari pekerjaan tersebut. Nah, sebenarnya si Komar ini dia tetap masih disuruh sama Pak Samsun buat dagang. Ya nanti nyambu dicariin orang baru nih buat ngegantiin si Arif. Terus si Komar nantinya juga mau disuruh buat ngajarin orang baru itu. Tapi Komar nolak karena dia ini ngerasa gak enak sama Arif. Secara dulu yang ngajak Komar buat kerja di pecel lele itu ya si Arif. Dia mikir nih kalau si Arif keluar, ya dia juga mesti ikut keluar. Ya udah tuh kan. Akhirnya mereka berdua nganggur lagi nih. Tapi bukan berarti nganggur gak ngapa-ngapain sama sekali. Karena orang tua mereka berdua ini punya usaha kecil-kecilan, yang mana Komar sama Arif ini ikut ngebantuin usaha keluarga mereka masing-masing. Mar, badanku kok
Panas ya? Kayak kena percikan api. Kowe ini banyak dosanya, Rif. Rif, kowe sebenarnya nopo? Aku lihat kamu kayak nutupi sesuatu. Gak ada apa-apa, Mar. Wes, kalem baik. Sekarang ini mereka lagi ngobrol-ngobrol nih di salah satu warung yang emang biasa mereka tongkrongin tuh. Dan Komar sempat curiga nih karena dia ngelihat ada yang beda sama Arif waktu itu. Mereka ngobrol-ngobrol sampai tiba-tiba si Arif ngomong kayak gini. Mar, aku mau pergi jauh. Kamu jangan ikut. Kamu jagain orang tuaku ya. Mau kemana kamu, Cuk? Boh, gak tahu aku mau kemana. Ya udah, kita pulang. Ini udah malam. Sik, bentar. Aku bayar dulu. Selesai bayar, Komar sama Arif pulang tuh. Dan dianterin tuh si Arif sama si Komar kan. Dan setibanya di rumah, kelar Komar nganterin si Arif ini, gak pakai lama, dia langsung cabut lagi tuh. Balik ke rumahnya dia sendiri. Karena udah capek kan. Nah, setibanya Komar di rumah, tiba-tiba ada telepon nih. Pas dia lihat HP-nya, ternyata ini dari nomor yang gak dia kenal. Dia coba angkat, dia jawab kan tuh. Halo? Halo? Gak ada jawaban sama sekali. Dia tungguin tuh beberapa detik kan. Tetep gak ada jawaban. Nah disitu karena mikirnya mungkin ini tuh orang iseng ya kan. Akhirnya dia matiin lah itu telepon. Habis dari situ dia balik lagi tuh, rebahan di atas kasur sambil nonton TV. Nah, beberapa jam kemudian ada lagi nih telepon masuk ke HP-nya si Komar di situ. Pas dia lihat, ternyata itu si Arif yang nelpon. Langsung aja dia jawab kan, halo. Dan di situ Arif pada intinya dia ngajak Komar nih buat main dong ke rumah gitu. Tapi si Komar bilang, udah malam Rif, besok aja sih. Ya udahlah kan. Abis Komar jawab gitu, langsung dia tutup tuh teleponnya. Dia mikir positif nih, mungkin nomor yang pertama tadi nelpon gak ada jawaban itu nomor si Arif. Mungkin Arif ini punya 2 nomor ya kan. Tapi yang aneh adalah kenapa kok gak ada jawaban. Nah besok paginya bangun nih Komar. Waktu itu jam 9 pagi. Gak pakai lama dia langsung mandi tuh, sekalian sarapan. Nah setelah ngelakuin sarapan sama mandi itu, dia cek tuh HP-nya. Ternyata di HP-nya Komar itu udah banyak banget notifikasi miss call dari Arif. Ngeliat itu kan karena dia pikir wah ini genting nih. Ngapain nih si Arif nelpon-nelpon terus kan? Langsung aja dia nyalain motor dan dia tancap gas tuh ke rumahnya Arif. Nah di perjalanan gak tahu kenapa Komar ini ngerasa gak enak hati gitu. Takutnya jangan-jangan kejadian apa-apa nih sama Arif kan. Hatinya pokoknya berasa janggal aja di situ. Sampai di rumahnya Arif, langsung masuk tuh dia ke dalam rumah. Gak lupa salam dulu kan. Assalamualaikum. Dijawab sama Arif, Waalaikumsalam. Nanya Komar kan, ini apa? Nyepam miss call pagi-pagi. Si Arif jawab, endasmu pagi. Wes siang iki cok. Dia bilang di situ kalau dia minta tolong nih ke Komar buat temenin pergi ke pemuda itu lagi, yaitu pemuda yang dulu pernah nyembuhin si Arif. Cuma nggak tahu nih kenapa kok ngajakin lagi ke situ. Ditanyalah sama Komar kan. Lah, ono apa Rif? Sosok itu balik lagi. Hah? Kok bisa? Bukannya udah diusir? Gak tahu. Ayo temenin aku kesana lagi. Komar diem di situ kan. Mikir dia. Dia ini bukannya gak mau nganter gitu ya. Tapi Komar ini mikir uang bensin itu mahal. Dan sekarang posisinya kan lagi pada nganggur mereka nih. Gak ada pemasukan. Komar jawab di situ kan, "Yowes, aku izin dulu ke bapakku. Nanti pinjem mobilnya, mudah-mudahan dipinjemin gitu kan. Gimana kalau hari Minggu aja kita berangkat?" Arif di situ setuju. Dan dia bilang gak apa-apa, hari Minggu oke. Setelah itu, setelah nyusun rencana itu, Arif ngajakin si Komar nih buat pergi ke rumah Dina. Dina ini adalah
ceweknya Arif. Rumahnya Dina ini ada di daerah kampung kecil, sebelah kampung tempat mereka berdua tinggal. Areanya ini perbukitan dan jalannya itu agak nanjak dan masih dibilang sepi lah waktu itu. Sepanjang jalan ke rumahnya Dina ini itu banyak perkebunan-perkebunan yang nantinya bakal mereka lewatin. Dan perjalanan dari rumahnya Komar ke rumahnya Dina ini lumayan jauh. Makan waktu sekitar 45 menitan kalau pakai motor. Mobil bisa dibilang susah buat melintas ke daerah itu karena pertama jalannya itu belum diaspal dan banyak tanah sama batu kerikil. Mungkin nanti kalau mobil dipaksain lewat situ bisa baret-baret atau malah shocknya bermasalah ya kan. Nah singkat cerita, malamnya Komar sama Arif berangkat nih ke rumahnya Dina pakai motor Supra si bapaknya Komar tuh. Awal perjalanan santai-santai aja tuh, masih aman. Sampai kira-kira mereka udah nempuh 20 menit perjalanan. Akhirnya mereka ngelewatin jalan yang nanjak dan kanan kirinya itu kebun. Dari situ jalan udah bukan aspal lagi, tapi tanah sama batu-batu kerikil kecil. Dan di jalan itu sama sekali nggak ada lampu penerangan, kecuali lampu dari motor mereka berdua. Dan nggak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Cuma bener-bener mereka berdua aja di situ. Nggak lama mereka jalan, tiba-tiba Arif nyeletuk nih. Kok jalannya udah jadi aspal? Komar diam sebentar di situ, dia lihat jalanan kan. Lah iya. Kok udah jadi aspal? Mungkin udah diperbaiki kali. Arif cuma diam aja itu kan, tapi tangannya itu meluk kenceng pinggangnya si Komar dari belakang tuh. Kan Komar yang bawa motor, Arif dibonceng di belakang nih. Seingat mereka berdua, itu jalan masih tanah sampai ke desanya si Dina. Tapi ini aneh, kok mendadak jalannya udah diaspal padahal seminggu lalu mereka berdua baru ke situ. Jalannya sama sekali belum diaspal, masa iya sih ngaspal jalan bisa secepat itu? Arif di situ bilang, Mar, aku kok ngerasa kayak kita dikelilingi orang banyak ya. Iya Rif, aku juga. Nah tiba-tiba hawa nih ya, udara yang tadinya dingin berubah jadi panas. Ditambah tiba-tiba Komar ketemu sama jalan bercabang nih, yang mestinya setahu dia jalan buat ke desanya Dina itu gak ada jalan bercabang, cuma satu jalur aja. Komar mulai kelihatan panik di situ kan, sampai tiba-tiba Arif bilang, Mar berhenti. Langsung ngerem Komar, cekit. Nanya dia kan, ada apaan Rif? Arif bilang, kita udah salah jalan, ayo putar balik. Di situ Arif kelihatan udah ketakutan banget. Ya Komar juga nggak pakai mikir banyak, nggak pakai debat, langsung muter tuh dan lewat jalan yang sebelumnya. Pelan-pelan mereka jalan balik tuh, gak lama Komar ini ngedenger ada suara bisik-bisik dari si Arif tuh. Dari belakangnya diboncengin dia nih, si Arif tiba-tiba istighfar. Bener aja, gak lama Arif ini begini, nunjuk ke depan. Sontak Komar ngeliat dong ke arah yang Arif tunjuk kan. Dan yang dia tunjuk itu adalah salah satu pohon mangga yang ada di pinggir jalan. Pas Komar lihat, itu ada sosok baju putih, rambutnya panjang, lagi diem aja di situ. Nah di situ Komar langsung tancap gas, dan karena panik di situ sampai-sampai motornya itu oleng dan jatuh ke lubang aliran sawah yang ada di pinggir jalan. Jatuh begitu teriaklah si Arif kan, pekok Komar asu. Komar juga bilang, panik aku cok, ono kunti. Ya gimana ya, namanya ngelihat pemandangan kayak gitu wajar lah panik kan. Udah Komar sama Arif berusaha buat bangun tuh, ngebetulin posisi motor yang udah jatuh itu. Pas lagi berusaha buat ngebetulin itu posisi motor, tiba-tiba ada suara nih. Komar nanya dong, Rif, sopo iku yang ketawa? Arif bilang, kayaknya kunti yang tadi Mar, jangan lari Mar, ojo takut katanya. Nah sekarang suara itu ketawa
makin lama makin kenceng, kedengeran sama mereka berdua. Suara itu persis seakan-akan kayak tepat di kuping mereka berdua. Atau lebih tepatnya lagi, itu ada di atas mereka. Nah sontak Komar sama Arif ngeliat tuh ke atas bebarengan kan, ngedongak tuh mereka. Dan bener aja, itu sosok rambut panjang tadi udah ada di atas mereka. Bajunya putih, mukanya pucet, tapi dia cantik. Di situ mereka bisa lihat jelas muka dan perawakan itu sosok kuntilanak. Nah dalam hati Komar ngomong dong, bukannya Kunti itu mukanya hancur, kenapa kok yang ini mukanya cantik dan ini muka kayaknya nggak asing. Jangan-jangan ini bukan kuntilanak. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba si Arif lari ninggalin Komar. Ngeliat itu si Komar ikutan lari tuh, ngikutin Arif dari belakang sambil teriak-teriak, "Wong edan, katanya jangan lari, malah sendirinya lari paling kenceng." Si Arif bodo amat lah kan, dia lari Mar, woi lari. Nah di situ Komar ya udah lari cepet tuh, mereka berdua kan ninggalin itu motor mereka berdua di sana. Waktu itu mereka mikir, wah ini peduli setan lah sama motor kan, yang penting selamat dulu. Mereka lari tuh, nggak tahu kemana arahnya, sampai mereka masuk nih ke dalam kebun-kebun yang gelap, yang waktu itu mereka cuma diterangin pakai sinar bulan. Arif terus lari tuh, nerobos daun-daun yang ngalangin dia. Dan dari belakang Komar masih terus ngikutin sampai akhirnya Arif ini berhenti. Arif bilang di situ, "Capek Mar, istirahat dulu yuk." Nah Komar berhenti, dia tengok kanan kiri, terus nanya ke Arif nih kan, "Rif, ini di mana?" Arif jawab, "Nggak tahu Mar." Lah, terus gimana nih kan? Akhirnya Arif disitu ngusulin supaya mereka berdua ngikutin jalan yang tadi mereka lewatin tuh. Akhirnya apa artinya itu muter balik. Udah tuh kan, Komar ngatur nafas sebentar di situ kan, karena ngos-ngosan coy, lari dari tadi. Sampai akhirnya Arif bilang, "Mar, kamu tahu gak kenapa aku lari? Itu sosok yang pernah ngikutin aku Mar, yang pernah datang beli pecel lele kita." Bener kan? Apa yang tadi Komar pikir, langsung deg-degan dia di situ. Karena ternyata Arif juga merasakan hal yang sama, kalau ini sosok familiar. Dan setelah Komar ingat-ingat lagi tuh di kepala dia, ternyata bener, ini sosok emang mirip sama perempuan yang beli pecel lele mereka berdua waktu mereka dagang dulu di Jakarta. Dalam hati Komar nanya lagi nih, bertanya-tanya dia, kenapa kok ini sosok bisa balik lagi? Bukannya udah diusir sama pemuda itu. Dah, selang 15 menit mereka ngatur nafas tuh kan, akhirnya mereka mutusin buat balik lagi ke arah jalan yang tadi. Patokan mereka itu adalah jejak kaki mereka tuh. Mereka mutusin buat ngikutin itu aja, karena bingung kan mau kemana lagi. Ya udah, mereka ikutin langkah kaki mereka sebelumnya. Beberapa langkah ke depan, anehnya Komar sama Arif kehilangan jejak. Mereka gak lihat jejak mereka sama sekali. Bingung lah kan, ini di tengah-tengah kebun. Mereka bingung mesti kemana. Udah mah suasana malam itu sepi, gak ada suara lain, suara serangga pun gak ada. Orang yang gak usah ditanya lagi, gak ada. Cuma kedengeran suara langkah kaki mereka berdua. Nah disitu Komar kepikiran nih, dia ambil HP dari celananya dia, pengen buka senter nih. Nah pas Komar nyalain HP-nya dia tuh kan, cek, wah, kaget dia. Itu jam di HP-nya Komar itu nunjukin pukul 00.99. Setahu gua jam itu 00.59, terus balik lagi gitu 00.00. Kok ini bisa 99? Bingung kan tuh. Nah dikasih lihat nih ke Arif HP-nya Komar nih kan, "Rif lihat nih Rif." Arif lihat jam itu, otomatis dia cek juga nih jam di HP-nya kan, dan bener aja. Jam di HP-nya Arif lebih aneh lagi, nunjukin pukul 00.88. Di situ Arif diem sebentar. Habis itu dia narik kesimpulan kalau, "Mar, ini bukan alam kita Mar." Wah, ngedengar itu
Komar cuma diem aja, bingung mau balas apa kan. Masa iya sih pindah alam? Akhirnya karena merasa gak bisa diam di situ terlalu lama, mereka mutusin buat jalan lagi nih ke arah barat. Mudah-mudahan nemuin jalan keluar. Nah pas lagi jalan kayak gitu, tiba-tiba mereka ngedenger ada suara langkah dari arah belakang mereka berdua. Komar sambil jalan tuh dia diem itu, dia gak berani nengok ke belakang. Akhirnya dia tarik nih kerahnya si Arif kan dari belakang nih, set, ngasih tahu, Rif berhenti. Arif bingung dong, apaan sih Mar? Bilang si Komar, ada yang ngikutin kita dari belakang Rif. Sontak Arif langsung nengok nih ke arah belakangnya Komar kan, set. Dan nggak tahu yang dia lihat apa, tapi Komar ngeliat di situ mukanya Arif langsung pucet dan dia langsung lari tuh kenceng banget ninggalin Komar. Sampai-sampai Komar mau ngejar nih, nggak bisa karena larinya tuh terbirit-birit. Terakhir Komar lihat, saking terbirit-biritnya si Arif ini lari, dia sampai jatuh, berdiri terus lanjut lari lagi tuh, sampai hilang nggak tahu kemana. Komar masih berusaha tuh ngejar si Arif ini, tapi dia nggak berani noleh sama sekali ke belakang. Dan sialnya, Komar udah benar-benar kehilangan jejaknya Arif di situ. Komar teriak lah tuh kan, manggil-manggilin si Arif, Rip, nggak ada jawaban. Sesekali di situ di antara kegelapan kebun itu, Komar ngelihat sekelebat bayangan yang dia pikir itu adalah Arif. Dia coba kejar itu bayangan kan, tapi sayangnya dia sama sekali nggak nemuin temennya di situ. Komar tetap teriak tuh kan, Rip, panggilin temennya itu. Masih nggak ada jawaban. Nah, karena udah sedikit putus asa gitu ya, Komar nggak terasa nangis dia nih kan. Mungkin ketakutan banget dia di situ, dan sambil baca-baca doa juga dia kan, doa minta pertolongan supaya dikeluarin dari situasi gila ini. Nah nggak tahu berapa luasnya itu kebun ya, sampai-sampai Komar ini nggak bisa nemuin ujungnya. Dia udah jalan lumayan jauh tuh tapi nggak keluar. Nah di situ dia kepikiran nih, dah, gua kan bawa HP, kenapa nggak gua telepon aja nih si Arif kan? Ya udah, dia keluarin tuh HP dari kantongnya, cek, baru mau nelpon, sialnya ini HP nggak ada sinyal. Ya udahlah kan, ini HP akhirnya digunain buat nerangin jalan aja tuh pakai senter. Selangkah demi langkah dia jalan tuh, tapi sama sekali belum nemuin jejaknya Arif lagi. Komar sambil terus doa sambil nangis tuh. Dan beberapa menit kemudian dari arah depan dia ngelihat ada lampu yang terang banget. Nggak pakai pikir panjang, dia jalan lah ke arah lampu itu. Yang aneh adalah semakin dia berusaha buat ngedeket ke sinar itu, kok nggak nyampe. Seakan-akan sinar itu tuh makin ngejauh. Dan gak lama, tiba-tiba ada yang ngebisik nih di kupingnya Komar. Lungo sing aduh. Nah ngedenger itu Komar langsung ngelihat ke segala arah dong. Tapi dia nggak nemuin siapa-siapa di situ. Yang setahu gua artinya lungo sing aduh ini adalah pergi jauh. Nah ngerasa udah bener-bener gak beres, Komar mutusin buat ngejauh dari sinar itu. Dia mundur terus pergi. Nah selang 10 menit dia ngejauh dari sinar itu, tiba-tiba Komar ini ngeliat ada nenek-nenek lagi jalan di depan dia. Itu nenek-nenek bungkuk sambil bawa tongkat. Ngeliat nenek itu, nenek kan namanya gak berdaya, nenek ya, tua gitu kan. Tapi gak tahu kenapa Komar ini seakan-akan pengen banget menghindar dari si nenek itu, karena dia pikir ini nenek kayaknya gak bener nih, jahat gitu lah. Akhirnya Komar ngendap-ngendap tuh. Dia berusaha buat jalan sepelan mungkin, gak ngeluarin suara, supaya si nenek itu gak ngeliat dia. Jalan ngendap-ngendap tuh sampai akhirnya Komar ini ngumpet di balik pohon yang lumayan gede di situ. Terus Komar lihat dari balik pohon itu kan, nenek itu jalan di depan dia. Tapi untungnya ini nenek nggak ngeh kalau ada Komar di situ. Nah selang beberapa menit nenek itu jalan pelan sampai akhirnya dia hilang tuh ditelan kegelapan. Komar lega lah di situ kan. Dia nyender tuh di pohon. Dia istirahat sebentar sambil terus tuh doa. Baru beberapa menit istirahat nih, dek, tiba-tiba dia ngerasa
kok di atas pohon tempat dia istirahat itu kayak ada sesuatu yang bikin kayak ayo lihat gua sini gitu loh. Ya udah, dia dongak nih kan, ngeliat ke arah atas pohon itu. Dan bener aja, udah ada satu sosok berbulu gede lagi diem di atas pohon itu. Wah, Komar yang tadinya lagi beristirahat dia langsung berdiri dan ngejauh dari pohon itu. Lari tuh dia kan, lari. Dan setelah dia mastiin, dia yakin betul kalau dia gak diikutin sama sosok itu, dia berhenti. Dia lihat kanan, lihat kiri, dan di situ dia ngerasa kalau ini tempat gak dia kenal sama sekali, bener-bener asing. Komar coba buat teriak lagi nih, manggilin si Arif, Rip. Sama sekali gak ada jawaban di situ. Ya di situ Komar makin nangis lah kan, karena dia ketakutan sendirian, gelap, sampai kakinya ini lemes tiba-tiba dan dia udah gak sanggup lagi nih buat berdiri. Dia bersimpuh tuh di tanah. Dan gak lama setelah itu Komar ngedenger ada suara langkah kaki yang lain dari arah depan dia. Suara langkahnya itu pelan, tapi dia yakin ini sosok ngedeket dan pasti nanti bakal sampai di depannya dia. Komar udah pasrah di situ kan, mau berdiri nggak bisa, kakinya lemes banget. Dan pas sosok itu makin dekat, jelas dia lihat itu sosok laki-laki, pakai sendal jepit, pakai sarung warna hitam, pakai kaos hitam sama pakai peci hitam. Dan muka laki-laki ini nggak asing. Ini muka pernah dia temuin dulu pas berobat ke Cirebon bareng sama Arif. Bener aja, ini tuh Zikri, pemuda yang ngebantuin Arif buat ngobatin dia dulu. Nah, ngeliat Zikri ini, dalam hati Komar bertanya-tanya dong, ini kok dia bisa sampai di sini? Nah, setelah jarak sama orang yang menyerupai pemuda itu makin ngedeket, kecium nih aroma wangi banget. Nggak tahu ya, wangi dari pemuda ini atau dari mana. Pokoknya wangi banget Komar cium di situ. Terus pemuda ini ngejulurin tangannya nih buat Komar kan, tapi Komar nggak ngebales uluran tangannya si pemuda ini karena dia masih curiga. Nah, sekarang Komar bisa bener-bener lihat jelas karena posisi udah deket banget dan itu adalah bener Zikri. Abis itu Zikri jongkok nih kan di depannya Komar, terus dia tepok nih pundak si Komar. Abis itu dia bilang, Maafkan aku kecolongan. Ternyata wanita itu balik lagi dengan ribuan pasukannya. Maafkan aku. Maksudnya apa, Mas? Ikhlaskan yang sudah kembali ke Maha Pencipta. bah, ngedenger jawaban itu Komar cuma diem dong. Dia mikir nih, ikhlaskan yang sudah kembali ke Maha Pencipta. Apakah si Arif ini yang dimaksud? Dan apakah si Arif udah meninggal? Di situ Komar makin nangis tuh kan. Dan Zikri bilang lagi kalau iya, temanmu itulah yang udah meninggal karena dia udah menyetubuhi sosok bawahan dari sosok wanita itu. Nah, Komar makin bingung dong. Maksudnya apa, Mas? Temanmu telah bermain sendiri, tapi dia tidak sadar. Dia menikmati itu dengan dibantu oleh sosok lain. Menikmati opo, Mas? Zikri cuma diam di situ. Dia nggak ngejawab pertanyaannya si Komar. Nah, abis itu dia tarik nih tangannya Komar, pelan-pelan ngajakin dia buat jalan. Dan nggak tahu kenapa Komar cuma bisa nurut di situ. Zikri gandeng nih tangannya si Komar sambil terus jalan. Dan sesekali di situ Komar ngedengar suara yang keluar dari mulutnya Zikri. Jadi Zikri ini jalan sambil bilang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kayak yang berzikir terus gitu, kayak ya sesuai namanya, Zikri, doyan zikir. Dan karena penasaran juga sama di mana Komar di situ, Komar waktu itu, nanya lah dia nih ke Zikri kan, Mas, ini di mana? Zikri bilang kalau kita berdua ini udah ada di tempat yang jauh sekali dari tempat kita semula. Dan ini bukan alam kita.
Wah, di situ Komar cuma diem aja tuh. Dan dia langsung keinget tentang perihal jam yang ada di HP dia sama HP Arif yang nunjukin waktu yang aneh banget itu. Setelah lumayan lama jalan berdua tuh, Zikri ngomong lagi nih ke Komar. Pada intinya Zikri ini bilang kalau ya dia minta maaf karena udah kecolongan, gak sempet buat nyelamatin temennya Komar ini. Nangis lagi lah Komar kan, ya namanya gimana ya, kehilangan sahabat gitu loh. Nah habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba Zikri ini ngelepasin tangannya dia dari si Komar. Terus dia pegang nih matanya Komar kayak gini kan. Terus dia set, dia usap tuh. Dan abis digituin, penglihatannya Komar itu tiba-tiba burem. Makin burem sampai akhirnya dia gak bisa lihat apa-apa, gelap tuh semua. Ternyata di situ Komar nggak sadarin diri dan bangun-bangun dia ngelihat atap rumah atau langit-langit rumah maksud gua yang warnanya itu putih. Komar ngerasa nggak asing sama pemandangan itu dan di situ dia kaget karena ternyata dia ini udah ada di dalam kamar rumahnya sendiri, padahal semalam itu dia lagi ada di tengah-tengah kebun. Nah beberapa menit kemudian setelah Komar ini sadar, masuklah nih ibunya. Habis itu masuk juga nih bapak sama adeknya dan mereka semua melukin si Komar kayak yang udah gak ketemu lama banget. Ibunya Komar itu alhamdulillah kowe sadar. Komar bingung dong, Bu kenapa ini? Tapi bapak, ibu sama adek Komar ini cuma diem, gak jawab apa-apa. Dan habis dari situ bapaknya Komar ngajak anaknya tuh buat duduk di ruang tamu. Nah sesampainya di ruang tamu barulah bapaknya ini bilang, kowe sing ikhlas ya nak, temenmu Arif wis ra ono. Nah Komar bingung kan, maksudnya piye pak? Jadi bapaknya Komar di situ ngejelasin kalau si Komar ini udah hilang selama 2 hari dan baru ketemu tuh tadi malam. Sedangkan temennya si Arif itu ditemuin sama warga, udah gak ada nyawanya. Nah dibilangin kayak gitu, langsung inget lagi nih si Komar sama kejadian malam itu. Langsung aja tuh kan, dia bangun dari kasur, dia berangkat tuh ke rumahnya si Arif. Sampai di rumahnya Arif, wah Komar ngeliat udah banyak banget tuh orang sama ada bendera kuning. Ngeliat itu lemes lah kakinya Komar kan. Gontai dia, jalan masuk dia ke dalam rumahnya Arif nih. Dan baru sampai di pintu rumahnya Arif, dia langsung disambut sama bapak dan ibunya Arif. Komar dipelukin tuh kencang banget sambil pada nangis-nangis semua lah pokoknya. Dan di dalam rumah itu Komar ngeliat di lantainya yang dialasin sama tikar itu udah ada jasad berbaring. Jasad yang udah dibalut sama kain kafan. Wah, Komar langsung duduk di samping jasad itu. Dia buka kain kafannya kan yang nutupin muka. Bah, langsung berasa sesak dadanya. Jantung tuh berasa kayak copot gitu loh ngeliat apa yang ada di depan dia ini. Dia bilang, Rip, ayo bangun Rip, katanya mau ditemenin ke rumah pemuda itu. Komar ngomong-ngomong gitu sambil ya dia elus-elusin tuh mukanya si Arif kan yang udah kaku dingin di situ, udah nangis tuh nggak berhenti. Singkat cerita, akhirnya tibalah waktu jasadnya Arif ini dikebumikan dan Komar juga ikut serta lah dalam proses pemakaman itu. Dia ikut masuk tuh ke liang lahat buat nguburin si Arif di tempat peristirahatan yang terakhir. Dan di pemakaman itu ada Dina juga, yaitu ceweknya Arif yang ternyata dia cerita nih waktu Komar sama Arif mau main ke rumahnya gitu yang ada di desa sebelah. Sebelumnya dia udah dikasih tahu nih, udah dikabarin sama Arif buat nunggu di rumahnya sampai larut malam. Jadi Dina ini disuruh begadang nih nungguin. Tapi Komar sama Arif kok gak datang-datang. Udah coba buat telepon si Arif nih berkali-kali, gak ada jawaban. Akhirnya besok paginya dia coba buat telepon bapaknya Arif dan tanyain lah Arifnya ada di situ apa enggak. Nah bapaknya Arif ngasih tahu dong kalau ya semalam itu dia pergi bareng Komar buat ke rumahnya Dina ini, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi dan belum pulang. Ngedenger itu ya Dina bilang dong kalau Komar sama Arif
nggak nyampe ke rumahnya. Nah, dari informasi itulah bapaknya Arif langsung jalan tuh ke rumahnya Komar buat nyari di mana mereka. Pada akhirnya nggak ketemu nih kan si Komar, dan bapaknya Arif ini panik dan ngasih tahu ke warga-warga sekitar tuh. Otomatis warga-warga sekitar juga pada ikut nyariin sampai mereka ini nemuin motor si Komar yang ada di dasar jurang. Aneh di sini. Jurang sama jalan utama itu jauh. Tapi kenapa kok itu motor bisa ada di dasar jurang? Nah, gak pakai lama bapaknya Komar ini langsung nelpon polisi buat ngebantu pencarian. Setelah 2 hari Komar ditemuin tergeletak nih, tapi masih hidup dan ada di sisi jurang. Dan gak lama kemudian salah satu anggota polisi yang ikut dalam pencarian itu juga nemuin jasadnya Arif yang ada di bawah jurang. Tapi Arif ini kondisinya udah gak bernyawa. Dari hasil yang didapetin sama polisi, ini katanya murni kecelakaan. Gak ada tanda-tanda kekerasan atau luka dari sajam gitu. Tapi jadi pertanyaan, kok bisa masuk jurang? Kan mereka berdua lewat jalan utama yang jauh dari jurang itu. Dan jadi pertanyaan lainnya adalah, kapan si Arif yang kata si Zikri itu menyetubuhi bawahan dari sosok wanita itu atau sosok Raja Jin itu? Sorry, bukan Raja Jin, Ratu Jin kali, atau Ratu Iblis. Dan kita doain lah semoga almarhum Arif diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, dan amal baiknya diangkat semua. Amin. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.